Sampai saat ini ada banyak cara kiai-kiai ataupun ulama-ulama yang dilakukan untuk bagaimana supaya para mukibin sadar kembali ke jati dirinya yang sebenarnya sebagai anak bangsa yang mencintai bangsanya, yang mencintai leluhurnya. Kali ini ada satu yang menarik dari Abbas itu, di mana beliau dengan tegas menyampaikan bahwa memang sangat tidak percaya kalau para Habib ini adalah suriat Rasulullah. Nah, hanya saja memang pendekatannya yang luar biasa sahabat. Kalau yang lain kan pendekatan ilmiah, tetapi Abbas itu ini justru pendekatannya itu melalui ilmu batin. Hanya saja katanya ini tidak boleh terlalu diumbar karena kemudian jangan sampai orang susah untuk percaya dengan apa yang Abbas itu sampaikan. Lalu beliau mengatakan kalau semua orang takut bicara soal nasab Kelambak Lawi atau tidak mau percaya bahwa nasab Kelambak Lawi itu terputus, maka Abbas itu siap untuk menampung semua dosanya, katanya. Kenapa? Karena banyak orang hari ini memang yang belak-belakan bicara soal takut berdosa dengan tidak mempercayai habaib ini sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya, ini coba kita simak videonya. Seperti apa, Bah, itu maksudnya itu? Iya. Itu kan hanya bahasa kiasan Abah saja, karena dalam pandangan Abah itu susah dibicarakan, kata Abah, karena Abah ini tidak punya ilmu, tidak punya dalil, tetapi Abah hanya bisa melihat dengan mata batin gitu. Sehingga ungkapan itu hanyalah merupakan pernyataan hati yang sulit untuk dijelaskan kepada halayak sebetulnya. Daripada halayak bingung, kata saya, kalau kalian takut meninggalkan Balwi ini dosa, biar dosanya tampung aja ke Abah Setu semua gitu. Karena saking saya ingin meyakinkan bahwa sesungguhnya apa yang dilihat dengan mata batin ini yakin tidak salah. Kalau mata dohir masih bisa menipu, dalil masih bisa ada dari lain. Khobar, tidak semua khobar itu akan benar, karena khobar itu harus diverifikasi. Tapi kalau mata batin susah itu, karena itu sudah hakul yakin. Abah melihatnya bukan dengan hanya sebatas dengan akal dan pikiran dan dalil gitu kan, tapi kan susah untuk menjelaskannya, Kiai. Makanya Abah katakan tadi semua, kalau seandainya mereka itu benar dan Nabi Muhammad itu adalah mendukung mereka, sayalah orang pertama yang berhenti jadi umat Nabi Muhammad. Berarti belum beres itu demikian. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya baginda Nabi Muhammad akan ada di pihak kita gitu. Nah itu, jadi kalau menurut Abah, jadi Abah itu bukan ahli ilmu, cuma istilahnya ya barangkali sedikit dibukakan mata batin untuk melihat apa namanya gururnya mereka gitu kan tadi. Apalagi kata Abah kalau seandainya mampu melihat wujud mereka secara batin, itu jelas sudah tertolak, tapi kan tidak bisa disampaikan fakta itu. Karena itu apa yang dilihat oleh mata batin. Dan itu pula yang Abah yakin dilihat oleh guru Abah pribadi. Syekh Ahmad Sohibul Wafatahil Arifin Abah Anom itu seumur-umur tidak pernah menginstruksikan jarah ke Habib. Tak satu pun makam Habib yang dijarahi baik di Indonesia maupun di dunia. Itu sudah menunjukkan kepada kita, kepada muridnya, siapa mereka itu. Cuma mereka hanya melihat secara basyirah, tapi tidak bisa disampaikan dengan kalam gitu kan tadi. Itu masalahnya sesungguhnya. Jadi jangan banyak dari kalangan Ba'alwi yang mengatakan katanya Syekh Nawawi Al-Bantani seolah-olah mengisbat, Hadratus Syekh seolah mengisbat. Saya yakin orang-orang kasab semacam itu bukan berarti tidak melihat, tapi lihat saja dari perbuatannya gitu. Jadi perbuatannya gitu. Jadi makanya Abah pun ngomong begitu, punten gitu kan tadi. Kata Abah, kalau kalian para mukibin, para kiai yang masih mendukung Ba'alwi itu takut, kan masalah hidup di dunia ini masalah dosa dan pahala. Kalau takut dosa serahkan ke saya gitu kan tadi. Saya siap nampung seluruhnya. Dan saya siap berhadapan dengan baginda Nabi masalah ini gitu kan. Betul, nah itu.
Kalau Abah begitu pun gitu kan. Betul, Bah. Bah, tapi saya pun sepakat, Bah, dengan apa yang disampaikan Abah itu saya sepakat, karena memang di narasi habaib itu, di hurufnya, di kitabnya itu tertulis begini, bahwa Nabi Muhammad tidak akan ridho ketika habaib disakiti. Kalau benar Nabi Muhammad menjamin itu ke habaib, saya yang keluar kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sudah tidak konsisten dengan hadisnya, di mana beliau itu bahwa nasab itu tidak menjamin, kan gitu, Bah. Iya, apalagi pernyataan beliau setelah Haji Wada kan. Beliau menyampaikan di dalam sebuah khutbahnya, innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah itu. Yang wa ta'addu mahabil azad tadi, annasuli adam wal adam maniturab la fadla li arabiyyin ila azamiyin wala fadla li aswada ila ahmar illa bitaqwa. Maka jelas di situ berarti mau walaupun mereka itu ada duriat, kalau menurut Abah Kanan juga duriat Rasul gitu kan tadi. Abu Jahal itu juga duriat itu. Tetapi selama tidak mau iman, maaf, termasuk maaf Abu Thalib. Abu Thalib itu dicintai oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah tuh menangis-nangis mohon kepada Allah. Tetapi selama Abu Thalib tidak mau, selama Ba'alwi juga tidak mau ngikutin jalur Rasulullah, tertolak juga. Abu Lahab lah ya. Kalau Abu Thalib masih Abu Lahab diantara ya. Kan kayak firman Allah, Inna kala tahdiman ahbabta, itu kan berkaitan dengan Abu Thalib kan sebetulnya. Ya tadi ya. Jadi artinya tidak bisa kita ini, aduh susah ngomongnya kata Abah aja. Kalau Abah ingin ceritakan ini kepalanya mereka itu yang sekarang jadi top-top itu kepalanya wujudnya apa sih? Sebetulnya Abah bisa sebutin gitu. Kasih aja satu aja. Aduh, udahlah jangan nanti jadi fitnah. Saya kira tidak perlu. Mohon maaf. Saya kira tidak perlu disebutin. Kenapa? Karena biar tidak seperti Pak Alwi gitu loh ya. Nah, itulah yang sebenarnya kan di dalam diri disebutin manusia monyet, itu ada. Bah. Jangan Ya. sebutin monyet atau celeng, jangan ya. Aneh setuju. Jangan aneh ya. setuju. Tapi kalau nggak disebutin celeng dan monyet, terus wajahnya seperti apa tuh? Dracula. Ya. Yang lebih gawat daripada celeng dan monyet kan gimana coba? Aneh Nah, sangat itu Bah, makanya. Arohi. Nah itulah kata Abah juga, makanya biarlah itu mah kalam Abah yang bertanggung jawabkan ya di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah, karena yang tidak melihat tidak boleh juga menuduh mereka seperti itu kan masalahnya. Nah inilah kata Abah juga pandangan batin itu. Jadi saya kira terang ya sahabat, semakin jelas bahwa berbagai pendekatan ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita. Ada yang melalui penelitian tesis kitab-kitab, sejarah, filologi, dan bahkan ada yang melalui tes DNA. Nah, Abah saya itu ini lain. Kenapa saya mengatakan lain? Karena pendekatannya dia adalah melalui ilmu batin. Sehingga memang untuk membicarakan keluar itu jangan sampai juga dianggap sebagai khurafat. Jadi beliau sangat berhati-hati, makanya beliau langsung menebas, langsung mengambil kesimpulan. Kalau takut berdosa, biar saya yang tanggung semua dosa-dosanya katanya. Saking inginnya meyakinkan orang, terutama para kibing-kibing yang akut, agar sadar bahwa yang kalian ikuti itu bukanlah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka adalah pembohong yang hanya menjual-jual nasab Rasulullah untuk kepentingannya. Ya, saya kira semua orang sudah tahu lah kalau kita bicara soal ini. Oleh karena itu sahabat, harapan kita sebenarnya sekali lagi para kibing-kibing yang akut agar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, mencintai bangsa ini, mencintai budaya-budaya leluhur kita, tidak gampang terbawa arus oleh ajaran-ajaran transnasional yang dibawa oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama Rizik Syihab CS ini, karena ini sangat merusak kebangsaan kita, merusak kebinekaan kita, merusak kebudayaan kita. Jadi saatnya kita bangga dengan leluhur kita, bangga dengan budaya kita, bangga dengan bangsa kita. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.